Juno merasakan hawa sekitar terasa memanas dalam sepersekian detik. Udara sejuk yang berhembus dari pendingin ruangan seolah tak cukup untuk memberinya kesejukan. Apalagi saat melihat Sisil refleks menyembunyikan wajahnya di dada Nico. Ia merasa seperti sedang tercekik. Buru-buru lelaki itu bangkit meninggalkan tempat duduknya. Melewati Alia begitu saja dan menarik lengan istrinya. Juno bahkan dapat merasakan lengan Sisil yang begitu gemetar. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Saya takut, Om. Saya mau tunggu di luar aja." Sisil berucap lirih. Suaranya terdengar gemetar. Nico pun segera bangkit meninggalkan tempat duduknya. "Bagaimana kalau aku aja yang temenin Sisil tunggu di luar? Kamu sama Alia nonton aja," tawar Nico. "Bukannya kamu udah lama nunggu film ini tayang?" "Sayang kalau kamu lewatin," balas Juno. "Nggak apa-apa. Lagian filmnya nggak seseru di iklan," jawab Nico. Ingin sekali Juno melayangkan bogem mentah ke mulut sahabatnya itu. Namun ia tahan sebisa mungkin. "Bagaimana kalau kamu aja yang temenin Alia nonton? Kalian kan suka film horor." "Aku mau pulang aja, ngantuk banget," tawar Juno. Alia yang semula duduk tenang itu langsung berdiri. Matanya menatap tajam. Ia mulai merasa sejak adanya Sisil, Juno mulai mengabaikan dirinya. Bahkan sore tadi ia puluhan kali menghubungi Juno, namun panggilannya sama sekali tidak dijawab. Dan ia malah mendapati kekasihnya itu berduaan dengan Sisil berbelanja di mall. "Kamu apa-apaan sih, Juno? Masa kamu mau ninggalin aku di sini?" pekik Alia. Namun, seketika ia bungkam saat tatapan seluruh pengunjung mengarah padanya. "Jangan berisik, Mbak. Kalau mau ngobrol di luar aja." "Ganggu nih," ucap salah satu penonton yang duduk tak jauh dari mereka. "Alia, kan tadi aku udah bilang sama kamu, aku capek dan ngantuk." "Kamu yang maksa nonton," ucap Juno dengan suara sengaja ia pelankan. "Jadi kamu lebih pilih pulang daripada temenin aku di sini," balas Alia. Suaranya ia pelankan demi menghindari teguran dari penonton lain. "Ya ampun, Al. Jangan kayak anak kecil," ucap Juno seraya melirik Sisil. "Ayo, kita pulang aja." Ia menarik pergelangan tangan istrinya meninggalkan studio. Sementara Alia hanya menatap murka. Merasa diabaikan, ia langsung menyambar tas miliknya dan mengikuti sang kekasih. Sementara Nico mendesah panjang dan kembali duduk tenang di antara para penonton. Kayaknya bakalan susah deketin Sisil. Omnya posesif banget kayak satpam kompleks, gumamnya dalam hati. "Juno tunggu," ucap Alia. Ia menarik pergelangan tangan sang kekasih. Membuat langkah Juno seketika terhenti. "Apalagi sih, Al? Kamu nggak malu tadi berisik di dalam sampai kena teguran orang?" "Aku kan sudah minta maaf, Juno. Sekarang kamu mau ninggalin aku gitu aja dan memilih pulang sama keponakan kamu ini? Kan aku sudah bilang, aku capek dan ngantuk. Masa kamu nggak bisa ngerti?" Ia berdecak kesal. Sisil yang berada di tengah sepasang kekasih itu mencoba memberi jarak. Seperti tadi, ia tidak ingin ikut campur dengan apapun masalah mereka. Dalam hitungan detik, bola mata Alia mulai berkaca-kaca. "Kamu sudah berubah, Juno. Sejak kamu tahu tentang perjodohan itu, kamu mulai mengabaikan aku. Apalagi sekarang dengan adanya Sisil. Aku merasa kamu tidak lagi memprioritaskan aku." Juno mendesahkan napas kasar. Mulai jenuh dengan senjata andalan Alia saat sedang merajuk. Ia akan menangis. "Kamu tahu, Al, kamu terlalu posesif dan terlalu berpikir buruk. Aku mulai bosan dengan sikap kamu yang seperti ini. Justru kamu yang berubah banyak. Kamu bukan lagi Alia yang selalu mampu membuat aku kagum." Tanpa memerdulikan wanita itu, Juno beranjak pergi dengan menggandeng istrinya. Sementara Alia mematung di tempat.
Bulir-bulir air mata mulai meleleh membasahi pipi. Ia lantas memilih melangkah dengan pikiran kalut. Begitu tiba di parkiran, ia harus kembali mendapati pemandangan yang menyakitkan mata. Juno terlihat memasangkan helm di kepala Sisil. Selain itu, Sisil juga mengenakan jaket milik Juno yang tampak cukup kedodoran di tubuhnya. Mulai besok kalau mau pulang kamu kabari saya. Jangan pulang sendirian lagi seperti tadi. Ucap Juno sesaat setelah tiba di rumah. Iya, Mas. Satu lagi. Jangan dekat-dekat dengan Niko. Tambah lelaki itu. Sisil hanya menatap Juno dengan kedua alis yang saling bertaut. Bingung dengan sikap suaminya itu. Padahal sebelumnya ia terkesan tidak begitu peduli. Baik, Mas. Kalau begitu saya mau ke kamar. Belum salat Isya. Juno hanya menyahut dengan anggukan kepala. Ia menatap punggung sang istri yang kemudian menghilang di balik pintu. Ketika memasuki kamar, ia menghempas tubuhnya di ujung tempat tidur. Menatap langit-langit kamar dengan pikiran melayang. Ucapan Alia tadi masih membayangi pikirannya. Tak dapat ia pungkiri perjodohan yang ditetapkan orang tuanya dengan seorang gadis asing memang membawa pengaruh besar dalam hubungannya dengan Alia. Alia mulai posesif dan cemburuan. Padahal dulu, Alia adalah gadis manis dan cerdas yang benar-benar membuatnya jatuh hati. Dan niat Juno pergi ke sebuah desa demi mencari gadis itu untuk meminta maaf dan membatalkan pertunangan, justru menemui masalah baru. Insiden lepasnya Dodo membuatnya terikat pernikahan dengan Sisil. Bunda bisa kena stroke kalau tahu anaknya sudah menikah dengan gadis lain, ucapnya setengah frustrasi. Dering ponsel membuyarkan lamunan Juno. Ia mengeluarkan benda pipi itu dari saku celana. Terlihat nama Alia pada pemanggil, yang membuat lelaki itu kembali mendesah panjang. Namun, ia memilih untuk mengabaikan panggilan itu dan meletakkan ponsel ke atas meja. Baru beberapa menit, sudah terdengar nada pengingat pesan. Juno kembali meraih benda pipi itu. Aku minta maaf, Juno. Aku tahu aku salah dan sikapku berlebihan. Aku hanya takut kehilangan kamu. Isi pesan yang tertera pada layar. Lagi, Juno memilih mengabaikan. Untuk kali ini ia akan menghukum Alia dengan mendiamkannya. Lelaki itu lantas bangkit meninggalkan tempat tidur dan membuka kemeja yang membalut tubuhnya. Kemudian memilih keluar kamar dengan bertelanjang dada. Ia menuruni tangga menuju dapur. Namun, saat akan melintas, seketika ia mematung di tempat saat matanya menangkap pemandangan tak biasa. Sisil terlihat keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi sepanjang lutut. Rambut hitam dan panjangnya dibiarkan tergerai saja. Wajahnya tampak imut tanpa kacamata tebal yang selalu membingkai matanya. Tanpa sadar, Juno menelan selaiva saat melihat keflit bagian L3R yang putih bersih. Tubuh mungil dan wajah imut itu menyatu sempurna dalam dirinya. Juno bahkan seperti tak sanggup mengerjapkan mata. Sebab ini adalah pertama kali ia melihat tampilan Sisil tanpa hijab. Tidak, itu bukan Sisil. Aku pasti salah lihat dan hanya berhalusinasi, ucapnya mencoba mengembalikan kewarasan yang sempat menghilang. Sisil jadi sangat terkejut saat keluar dari kamar mandi dan mendapati Juno sedang berdiri tak jauh darinya. Ada kerutan tipis di dahi gadis belia itu melihat sang suami. Juno sedang memejamkan kedua matanya dengan mulut berkomat kamit. Entah berkata apa. Tak ingin tampilan dirinya tanpa hijab terlihat jelas oleh Juno, Sisil pun langsung mengambil langkah 1000. Ia menyembunyikan diri di balik sebuah pilar. Oke, tenang. Tarik napas. Juno menarik napas dalam-dalam demi menormalkan napas yang memburu dan juga jantung yang berdegup kencang. Juno, itu pasti bukan Sisil. Itu hanya halusinasi. Perlahan kelopak mata lelaki itu terbuka. Bola matanya bergerak ke kanan dan kiri, mencari sosok yang tadi membuatnya begitu terpukau.
Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian. Tak ada siapapun di sana. Ternyata benar-benar hanya halusinasi. Mana mungkin juga Sisil yang culun dan kurus bisa secantik itu. Lelaki itu bernapas lega. Tetapi dalam hitungan sepersekian detik bola matanya kembali membulat penuh. Tapi kalau bukan Sisil, berarti yang tadi itu hantu. Ah, tidak mungkin. Juno menggeleng cepat. Ia tak pernah percaya dengan yang namanya tahayul. Apalagi tentang hantu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Benar-benar di luar nalarnya. Dan setelah kembali ke kamar, ia malah tak dapat terpejam. Bayangan cantik tadi terus mengisi kepalanya. Pagi-pagi sekali Juno sudah terbangun. Sudah mengenakan kaos oblong dan celana training. Seperti biasa di hari libur, ia akan menyempatkan waktu untuk berolahraga ringan. Berlari-lari kecil di sekitar kompleks perumahan tempatnya tinggal. Ketika keluar kamar, ia mendapati pintu kamar sang istri terbuka lebar. Ada suara merdu yang mengalun dari dalam sana. Sepertinya Sisil sedang mengaji pagi itu. Satu hal yang disadari oleh Juno, sejak awal ia sangat menyukai suara Sisil yang lembut. Terasa meresap ke hati. Anak itu rajin sekali ibadahnya. Kakinya melangkah pelan mendekati pintu. Dari sana ia dapat melihat Sisil sedang duduk dalam balutan mukena dalam posisi membelakanginya. Dilihat secara fisik, sebenarnya Sisil sama sekali tidak menarik. Namun, ia seperti memiliki magnet kuat yang mampu menarik perhatian orang-orang. Nico adalah salah satunya. Aku mau jadi imamnya Sisil. Ucapan Nico tempo hari masih terekam jelas dalam ingatan Juno. Hanya dengan mengingat itu saja sudah membuat hawa sekitar terasa memanas bagi Juno. Apalagi sahabatnya itu terang-terangan mengaku menyukai Sisil sejak pertama kali bertemu. Juno mendesah kesal. Pikirannya melanglang buana sedang membantai Nico habis-habisan. Konon katanya, satu-satunya hal yang tidak memiliki batasan di dunia ini hanyalah khayalan. Menenggelamkan Nico di Samudera Atlantik dan bergabung bersama kapal Titanic yang karam 100 tahun lalu, menendangnya ke gurun Sahara dan berkebun kaktus, menghanyutkan ke sungai Amazon dan menjadi santapan ikan piranha, atau menjatuhkannya dari puncak gunung Everest tanpa parasut. Oh, menyenangkan sekali. Namun, kemudian Juno tersadar dari pikiran konyolnya. Kenapa jiwa gue mendadak jadi psikopat begini, sih? Membuyarkan lamunan, Juno memilih segera beranjak. Ia mulai berlari kecil di sekitar kompleks perumahannya. Selamat pagi, Nak Juno. Sapa seorang wanita parubaya, yang merupakan tetangga yang berjarak beberapa rumah darinya. Juno berhenti sejenak menjawab sapaan wanita itu. Selamat pagi, Tante. Tumben baru kelihatan lagi. Iya, Tante. Saya habis liburan. Juno menjawab singkat. Oh ya, anak gadis yang ada di rumah kamu itu siapa? Tante sering lihat keluar buang sampah. Wanita itu tampak antusias. Sebab selama ini, setahunnya Juno tinggal seorang diri di rumahnya. Itu keponakan saya dari kampung, Tante. Sedang melanjutkan sekolahnya di sini. Oh, wanita itu mengangguk paham. Kirain siapa? Soalnya kamu tinggal sendirian. Tidak baik kalau berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Juno hanya tersenyum kecut. Keberadaan Sisil di rumahnya sudah pasti akan menimbulkan fitnah. Apalagi, tetangga di sekitar kompleks yang memiliki tingkat keingintahuan tentang urusan orang lain yang tinggi. Ngomong-ngomong, memang kenapa Nak Juno belum menikah? Usianya sudah matang loh, tambah wanita itu. Belum ketemu yang pas, Tante. Dicari atuh. Tante juga punya anak gadis kalau Nak Juno belum ada calon. Wanita itu tersenyum lebar. Juno adalah sosok lelaki sempurna untuk dijadikan menantu. Muda, mapan dan tampan. Ibu-ibu di sekitaran kompleks bahkan saling berebut untuk menjadikannya menantu.
Terima kasih, Tante. Kalau begitu saya duluan. Permisi. Ia cepat-cepat memutus pembicaraan. Silahkan Nak Juno. Lelaki itu langsung mengambil langkah 1000 demi menghindari tetangganya yang ceweret. Ketika memasuki rumah, Juno segera menuju dapur. Sisil terlihat sedang membuat sarapan. Menuang segelas air putih ke dalam gelas. Juno meneguk perlahan. Ujung matanya mengarah pada sang istri sambil memikirkan sosok cantik bak bidadari yang membuatnya susah tidur semalam. Sisil, panggil Juno. Gadis belia itu menoleh sejenak. Iya, Mas. Semalam kamu keluar kamar setelah kita pulang, enggak? Tanyanya hendak memastikan. Enggak, Mas. Kenapa? Sisil menjawab ragu, lalu kembali fokus dengan roti panggang buatannya. Enggak apa-apa. Saya cuma, suara bel menjadi pemutus pembicaraan sepasang suami istri itu. Juno menatap kesal ke arah pintu. Ketika Sisil hendak melangkah, Juno menahan tangannya. Biar saya aja yang buka. Iya, Mas. Juno melangkah malas menuju pintu. Ia paling tidak suka jika ada yang bertamu pagi-pagi di rumahnya. Saat telah sampai di ambang pintu, ia berhenti sejenak dan memilih mengintip melalui jendela. Sosok yang berdiri tegap di depan pintu itu membuatnya merasa ingin berganti profesi menjadi pembunuh bayaran. Niko, ngapain dia ke rumah orang pagi-pagi? Ia menggerutu kesal. Tadinya tidak ingin membukakan pintu untuk si tamu tak diundang itu. Namun, Niko terus menekan bel hingga terlihat Sisil menyusul dari belakang. Mau ngapain kamu? Tanya Juno dengan mata melotot. Oh, saya pikir, Mas Juno nggak jadi buka pintu. Makanya saya mau bukain. Sana masuk kamar. Jangan keluar sebelum saya izinkan. Dahi gadis belia itu berkerut tipis menatap kekesalan yang tergambar jelas di wajah sang suami. Masuk ke kamar. Perintahnya lagi, saat Sisil terdiam di tempat. Iya, Mas. Tanpa menunggu lagi, Sisil beranjak menuju kamarnya. Juno pun langsung membuka pintu dan menyambut temannya itu dengan tatapan garang. Hai. Niko menyapa dengan senyum cerah, memamerkan deretan gigi putihnya yang berbaris rapi. Ngapain ke rumah orang pagi-pagi? Galak amat. Niko menatap heran. Tidak biasanya Juno bersikap seaneh ini. Padahal berkunjung ke rumah itu atau menginap bukan lagi sesuatu yang aneh baginya. Ada hal serius yang mau aku bicarakan dengan kamu. Ucapan Niko menciptakan banyak tanda tanya di pikiran Juno. Ia menatap penuh curiga saat menyadari gelagat Niko, yang celingukan seolah sedang mencari sesuatu sejak memasuki rumah. Niko menjatuhkan tubuhnya di sofa ruang tamu, sementara Juno menuju dapur dan membuat kopi. Andai bukan teman, pasti kopi hitam itu sudah ia tambahkan sianida. Jadi hal penting apa yang membuat kamu datang? Juno menggeser secangkir kopi ke hadapan Niko. Membuat lelaki itu tersenyum. Rona bahagia memancar jelas di wajahnya. Sebenarnya aku mau langsung mendatangi rumah orang tua Sisil. Tapi karena Sisil nggak punya orang tua lagi, jadi aku rasa lebih baik bicara dengan kamu saja. Kedua alis tebal Juno saling bertaut membentuk busur panah. Awas saja jika Niko mengatakan sesuatu yang membuatnya kesal. Akan ia tendang temannya itu ke ujung galaksi Bima Sakti. Bicara soal apa memangnya? Tanyanya sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Niko tampak menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, ini tentang Sisil. Apa kamu akan keberatan kalau aku berniat menghitbah dia? Kalau kamu setuju, aku ingin ta'aruf dulu dengan dia sebagai permulaan. Seketika sepasang mata Juno melotot. Kopi hitam yang baru diseruputnya menyembur keluar. Minta dimutil 4 si ini anak.